Berham punya sahabat yang baru datang dari Kalimantan, namanya Benny. Di rumahnya ada guci antik yang bagus sekali, tapi katanya di dalam guci itu ada setan. Wah, bodoh sekali setan itu, cuma tinggal dalam guci. Kalau setan yang pintar, pasti berusaha cari pengikut. Mungkin dia juga ingin nonton YouTube saat teduh, namun tujuannya mengacaukan yang benar. Wah, Mama Berham selalu memicu anak-anak untuk berpikir sehingga menjadi pandai. Setan itu aktif bergerak, dia rela kehilangan tempat suci demi dapat kuasa. Jadi, Berham perlu minta pertolongan Roh Kudus agar mengerti firman yang melanjutkan yang terjadi di Babel, tempat pembuangan orang Yehuda. Perhatikan ya. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam saat teduh PDKA, berpetualang dalam kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mulai renungan kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami meminta kiranya Engkau berikan kepada kami pertolongan-Mu yang besar. Berikanlah kepada kami hati yang dipersiapkan oleh-Mu. Berikanlah kepada kami untuk bisa menjadi satu buah tanah yang gembur, yang siap untuk menerima taburan firman. Dan kami ingin Tuhan firman-Mu yang hidup itu diberikan bagi kami, sehingga kami boleh bertumbuh seturut dengan anak-Mu yang tunggal, yaitu firman yang menjadi daging, sehingga kehidupan kami boleh serupa dengan putra tunggal-Mu, seturut dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita masih mengingat bahwa Raja Yoyakin sudah diangkut keluar untuk pergi ke Babel, menjadi tawanan dari Raja Babel pada waktu itu. Maka kita melihat bahwa terang yang tadinya menerangi Israel, terang yang tadinya ada di Yerusalem sejak di dalam eranya Raja Daud, Raja Salomo, makin lama makin pudar. Israel mengalami banyak sekali dosa dan dihukum oleh Tuhan dengan sangat keras. Tapi apakah mereka menjadi bertobat? Ternyata tidak, adik-adik sekalian. Adik-adik kita tahu ya bahwa ternyata hukuman yang keras sekalipun tidak bisa membuat orang untuk bertobat. Siapa yang bisa membuat hati kita bertobat? Pertobatan hanya bisa datang ketika Roh Kudus datang di dalam hati kita, mempertobatan kita, membuat hati kita hancur sehingga kita bisa kembali kepada Tuhan. Pukulan-pukulan yang paling keras sekalipun terbukti tidak bisa membuat hati orang bertobat. Setelah Raja Yoyakin itu diangkut keluar ke Babel, siapa yang memerintah di Yehuda? Maka Raja Zedekia pun dinaikkan untuk memerintah Yehuda. Apakah dengan dia melihat contoh Raja Yoyakin yang sudah diangkut pergi keluar, maka hatinya menjadi gentar, lalu mulai mendengar apa yang sudah diucapkan oleh Nabi Yeremia, mulai bisa menerima penghukuman Tuhan dengan hati yang lapang, mulai bisa mengatakan bahwa oke, saya akan tunduk kepada Babel karena Tuhan Allah memang menghukum kami, maka kami akan siap untuk menerima penghukuman Tuhan. Kami siap untuk didisiplin. Ternyata tidak. Dia masih saja berpikiran sama seperti bapaknya, yaitu saya mau memberontak terhadap Babel. Maka apa yang terjadi? Kali ini Nebukadnezar sudah tidak bisa bersabar lagi. Dia pun mulai pergi ke Yerusalem untuk menyerang dan mengepung kota itu. Nah, pada waktu itu adik-adik sekalian, ketika satu buah kota yang besar itu dikepung oleh tentara yang besar, maka keadaan di dalam kota bisa sangat menakutkan. Mereka dikepung sampai sangat lama, sampai 1,5 tahun. Kalian bisa bayangkan ya, di dalam satu buah kota yang ada temboknya yang besar, maka mereka mengurung diri untuk bertahan di dalam kota itu supaya musuh tidak menyerang masuk. Maka pintu gerbang ditutup, akses untuk keluar masuk ditutup supaya tidak ada penyusup dan tidak ada tentara musuh yang bisa masuk untuk menyerang kota Yerusalem. Tapi kalau seluruh kota ditutup, kita jadi pikir dari mana bahan makanan? Kita jadi pikir lagi dari mana air? Memang Yerusalem adalah satu buah kota, dia bisa menerima air dari hujan dan lain sebagainya. Tetapi bahan makanan itu tidak cukup kalau tidak ada akses keluar masuk, baik itu air maupun makanan. Oleh karena itu keadaan di dalam itu menjadi sangat kacau. Maka Yehuda pun mengalami keadaan yang sangat menakutkan pada waktu itu. Terjadi kelaparan sehingga di dalam keadaan tersebut akhirnya orang-orang di dalam kebingungan mulai melarikan diri. Caranya bagaimana? Pada waktu malam-malam mereka pun mulai menggali dari tembok-tembok kota, dijebol lalu kabur melarikan diri. Termasuk Raja Zedekia sekalipun
tidak berani untuk menghadapi Raja Babel dan tidak bisa pergi keluar berperang, maka dia melarikan diri secara diam-diam. Tetapi tentara Babel pada waktu berhasil untuk menangkapnya, maka Zedekia ditangkap, anak-anaknya ditangkap, diperhadapkan kepada Raja Nebukadnezar di Ribla. Maka pada waktu itu sebagai penghukuman yang keras, satu demi satu anak dari Raja Zedekia dibunuh di hadapan Raja Zedekia sendiri. Wah, Raja Zedekia melihat dengan sangat sedih satu demi satu anaknya dibunuh di hadapan matanya dia sendiri. Maka satu demi satu anaknya dibunuh. Sampai di situ cukup? Tidak cukup. Maka setelah itu Zedekia pun matanya dibutakan oleh musuhnya. Wah, ini satu buah keadaan yang sangat menakutkan. Adik-adik sekalian, kita ini punya mata. Melalui mata kita bisa melihat banyak sekali hal yang indah. Tapi apa yang dilihat oleh Zedekia? Melalui matanya sendiri, Zedekia melihat satu demi satu anaknya dibunuh, dan setelah itu matanya dibutakan. Artinya apa? Artinya setelah itu tidak ada lagi pemandangan apapun saja yang bisa dilihat oleh Zedekia. Pemandangan terakhir yang dia lihat, yang akan direkam paling lekat di dalam otaknya dia adalah pemandangan dibunuhnya satu demi satu anaknya dia. Sangat menakutkan. Tuhan Allah sudah begitu murka kepada bangsa Yehuda yang tidak mau taat, yang tidak mau bertobat, yang tidak mau menerima penghukuman dengan baik. Maka Tuhan Allah memukul mereka dengan sangat keras. Dan sekarang kita melihat, wah, keadaan menakutkan. Matanya dia terakhir kali melihat pembunuhan dari anak-anaknya sendiri. Sangat menyedihkan. Tapi adik-adik sekalian, ada yang lebih menyedihkan. Apa itu yang lebih menyedihkan? Yerusalem dikepung dan dihancurkan. Bait suci Yerusalem dirobohkan. Tembok-tembok kota Yerusalem ditoprobohkan. Lalu istana-istana raja, lalu istananya para pegawai-pegawai raja yang sangat tingkat tinggi itu pun mulai dirobohkan dan dibakar. Maka Yerusalem yang menolak untuk menjadi terang sekarang menjadi terang dengan api yang menyala-nyala karena ada pembakaran yang besar-besaran di sana. Maka kita melihat Yerusalem makin lama makin hancur. Ini sangat menyedihkan. Kenapa? Tadinya Tuhan Allah mengatakan melalui kota Yerusalem yang ada bait sucinya akan ada pusat pemerintahan yang takut akan Tuhan, yang menjalankan keadilan dengan baik, yang menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi kota Yerusalem diisi oleh orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan tidak baik, menjalankan agama tidak dengan baik, imam-imam juga tidak menjalankan semuanya dengan baik. Maka pada waktu itu Tuhan Allah memutuskan Yerusalem sudah tidak bisa lagi menjadi terang, tidak bisa lagi menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Maka Yerusalem pun dihancurkan, dibakar, menolak untuk menjadi terang secara rohani. Dan sekarang mereka menyala-nyala oleh api, menjadi terang dengan cara yang sangat menakutkan. Orang-orang yang melihat Yerusalem, mereka cuma bisa geleng-geleng kepala dan melihat Yerusalem. Bukankah ini kota yang sangat agung pada zamannya Raja Daud? Bukankah ini kota yang sangat terkenal di dalam zamannya Raja Salomo? Tapi sekarang dihancurkan oleh Nebukadnezar melalui dia punya panglima militer yang sangat kuat. Namanya adalah Nebuzaradan. Adik-adik sekalian, kita melihat satu buah keadaan yang sangat menakutkan. Ketika orang berdosa akhirnya harus menanggung hukuman dosa yang sangat berat. Matanya harus melihat satu demi satu anaknya dihabisi. Tapi apakah dengan demikian cinta kasih Allah artinya berhenti? Apakah dengan demikian berarti Yerusalem dan umat Tuhan itu sudah begitu gelapnya sehingga tidak bisa lagi memancarkan terang? Kita melihat adik-adik sekalian, nanti di dalam perjanjian baru kita akan melihat satu buah pemandangan yang mengagetkan kita. Kenapa? Di dalam perjanjian baru kita akan mengenal bahwa bukan Zedekia yang melihat dengan mata kepalanya sendiri anaknya dihabisi. Tapi di dalam perjanjian baru kita akan melihat ada Allah Bapa yang melihat ke bawah dengan menyaksikan anak tunggalnya dihabisi di atas kayu salib. Apakah Allah berdosa? Allah tidak pernah berdosa. Namun Allah mau dengan kasih-Nya yang besar mengorbankan anaknya yang tunggal sehingga dia sendiri harus menyaksikan anak tunggalnya dihabisi di atas kayu salib. Ketika Yesus Kristus berteriak di atas kayu salib, "Oh Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu adalah satu buah teriakan yang sangat pedih dari sang anak tunggal Allah. Dan didengar dengan sangat perih oleh Allah Bapa di sorga yang mengasihinya. Allah Bapa pernah berkata, "Engkaulah anakku yang ku kasihi." Sekarang Allah Bapa yang suci mengorbankan anak tunggalnya yang suci,
mati di atas kayu salib, menggenapkan seluruh rencana Allah untuk mengembalikan segenap umat Tuhan untuk menjadi milik kepunyaannya. Sehingga kamu dan saya, kita anak-anak Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus, yang terus dipelihara di dalam iman, kita bisa katakan, oh Tuhan, terima kasih. Karena meskipun kami adalah orang berdosa, mata kami saat ini bisa melihat keindahan. Keindahan di dalam satu buah keadaan yang perih. Kami menyaksikan bukan anak-anak kami dihabisi, namun ketika kami melihat Golgota, Tuhan, kami menyaksikan anakmu sendiri dihabisi. Tuhan, kami menyaksikan bangsa Yehuda dibuang ke Babel, tapi kami menyaksikan anak tunggalmu dibuang keluar dari Yerusalem dan ada di tempat para penjahat, di antara orang-orang yang melakukan pemberontakan, yaitu di dalam bukit tengkorak Golgota. Dan di sana kita melihat anak tunggal Allah yang dihabisi untuk engkau dan saya. Sehingga setiap kita yang mengakui dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, setiap kita yang beriman di dalam dia, kehidupannya boleh dipulihkan, dosanya kita ditanggungkan dan kita dipulihkan, sehingga sekarang kita punya kekuatan untuk bisa hidup benar bagi Tuhan. Adik-adik sekalian, kiranya kita juga boleh menjadi orang-orang yang sadar harga yang dibayarkan bagi kita bukan anak-anaknya Zedekia yang dimatikan, bukan Zedekia yang dibelenggu dengan rantai untuk dibawa di Babel, tapi harga yang dibayarkan bagi kita adalah anak tunggal Bapa yang tak bercacat mati di atas kayu salib. Bukan dibelenggu untuk dibawa di Babel, tapi dipaku untuk dimatikan di atas kayu salib bagi engkau dan bagi saya, sehingga kehidupan kita boleh disucikan dan hidup kembali menjadi terang Tuhan. Ingat, Yesus Kristus berkata, akulah terang dunia. Dan Yesus Kristus juga berkata, kamulah terang dunia. Dan biarlah kita semua siap untuk menjadi terang Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyaksikan sejarah yang sangat pahit. Kami menyaksikan Yerusalem yang dihancurkan. Kami menyaksikan anak-anak raja yang dihabisi. Kami menyaksikan bait suci yang dibakar. Namun Tuhan, kami melihat yang lebih mengejutkan lagi, yaitu ada anak tunggalmu sendiri yang dikorbankan bagi kami, yang menanggung dosa-dosa umat Tuhan. Kami ingin Tuhan kehidupan kami disucikan, dan setelah kehidupan kami disucikan, kami kembali boleh menjadi terang Tuhan di dalam Yesus Kristus yang adalah terang yang sejati. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Apakah teman-teman mendapat sukacita karena percaya pada kedaulatan Allah? Hari ini kelihatan gelap sekali. Sejarah kejayaan Yehuda sudah berlalu. Tapi kita punya perjanjian covenant baru. Apa itu, Ma? Artinya Kristus menggenapi. Wah, tetap belum jelas. Ya, karena perjanjian covenant lama masih merupakan bayang-bayang tentang Kristus. Oh, namanya bayang-bayang pasti belum nyata dan harusnya baru digenapi pada perjanjian covenant baru. Mari kita mendengar suara Tuhan melalui 2 Raja-Raja 25 ayat 22-26, Yeremia 40 ayat 13-41 ayat 3, Yeremia 42-44. Agak panjang ya, tapi masih menarik. Bye.